4061. Dia juga telah menerima manfaat dari fusi yin dan yang. Secara alami, dia tahu bahwa metode fusi ortodoks tidak sebanding dengan metode buruk itu, tetapi dia memiliki hak untuk berbicara. Hati Ku Huasang pergi ke lubuk hatinya, dan dia tidak repot-repot mencari masalah dengan Su Zhen. Dia memandang Yang Kai dengan matanya yang indah, adik laki-laki ini masih masuk akal. Adik laki-laki, jika Anda punya waktu, kita bisa mendiskusikan seni kultivasi ganda. Yah, ada kesempatan. Yang Kai terus mengangguk. Su Zhen tercengang. Yang Kai datang dengan Ku Huasang, penggoda ini. Apa skandal? Dia menyesal mencari Yang Kai. Dia tidak bisa melihat bahwa orang ini cabul. Mata Lin Feng memancarkan jejak penghinaan, dan dia berkata dengan dingin, gemuk, kamu datang untuk mencari orang. Jika kamu mati dalam perjalanan kembali, jangan salahkan siapapun. Yang Kai berkata sambil tersenyum, jika aku mati, itu salahku sendiri. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Kedengarannya seperti laki-laki. Lin Feng melihat ke atas dan ke bawah pada Yang Kai, seolah-olah akan memeriksanya kembali. Su Zhen berkata, jangan bicara omong kosong. Sekarang semua orang ada di sini, Lin Feng, saatnya berbicara tentang harta air. Ayo pergi dan membicarakannya, agar tidak membuang waktu, kata Lin Feng. Baik, Su Zhen setuju. Gupan berdiri, dan Ning Daoran melayang turun dari puncak pohon. Dia memutar-mutar jarinya, dan daun willow tiba-tiba muncul. Daun willow tumbuh tertiup angin, dan dengan keras, itu berubah menjadi perahu kecil. Yang Kai tercengang. Daun willow ini tidak memiliki aura artefak. Itu seperti daun willow biasa. Dia tidak tahu metode luar biasa apa yang digunakan Ning Daoran. Itu memiliki perubahan yang luar biasa. Sekelompok orang melompat ke perahu daun willow. Ning Daoran berdiri di haluan perahu, dan mengendalikan perahu untuk menerobos udara. Yang Kai mengangkat kakinya dan menginjaknya. Dia menemukan bahwa perahu itu sangat kuat. Bahkan jika dia memukulnya dengan tangannya, dia mungkin tidak bisa menghancurkannya. Para murid dari Enclave yang terberkati benar-benar memiliki keterampilan yang unik. Su Zhen kecil yang gemuk seperti ini, dan Ning Daoran seperti ini. Dia takut Lin Feng, Gupan dan Ku Huasang bukanlah kesemek yang lembut. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit iri. Itu bagus untuk memiliki pendukung. Tidak peduli apa yang ingin dia pelajari, akan ada seseorang untuk membimbingnya, dan tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Tidak seperti dia, kemanapun dia pergi, dia harus memulai dari awal dan bertarung dengan nyawanya. Tidak ada yang mencintainya atau mencintainya. Bahkan kultivasinya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Lin Feng sudah mulai berbicara tentang harta elemen air. Beberapa murid dari Enclave yang terberkati berkumpul di Pasar Bintang pada waktu itu dan tertelan oleh kabut Great Void Realm. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah kesempatan. Kultivator dari Cave Heaven dan Paradise ini mengetahui tentang Great Void Realm lebih baik daripada kultivator manapun. Cave Heaven dan Paradise ini telah diwariskan puluhan ribu atau ratusan ribu tahun bahkan lebih, pasti ada banyak catatan rahasia di sekte masing-masing. Bahkan para tetua di sekte mereka pernah mengalaminya sendiri dan keluar dari alam kekosongan besar. Mereka kurang lebih telah melihat beberapa informasi tentang Great Void Realm. Setelah tiba di sini, mereka langsung berpisah dan pergi mencari peluang sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap orang telah mendapatkan sesuatu. Tak perlu dikatakan, Su Zhen memurnikan Divine Magnetic God dan menemukan Yang Kai dengan imbalan Divine Magnetic Stone tingkat ke-6. Dapat dikatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang. Meskipun Su Zhen adalah murid Divine Cauldron Heaven, bahkan di Divine Cauldron, butuh banyak waktu dan energi untuk mendapatkan harta elemen logam tingkat ke-6. Lagi pula, harta karun tingkat 6 bukanlah kubis yang bisa diambil di mana-mana. Beberapa orang lain juga memiliki keuntungan serupa. Lin Feng berkeliling dan datang ke laut secara kebetulan. Dia merasakan elemen air yang kaya ki di sebuah pulau. Elemen air ki kaya dan lembut, jauh melampaui harta elemen air yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu pasti tingkat ke-7, atau bahkan harta elemen air tingkat 8. Lin Feng berkata dengan suara yang dalam, matanya terbakar. Napas semua orang mau tidak mau menjadi pendek. Seberapa berhargakah harta elemen air tingkat ke-7 atau ke-8? Itu bisa menekan kekayaan tanah di luar. Itu mungkin tidak muncul dalam ribuan tahun, tetapi dapat ditemukan di alam void besar. Aku khawatir tidak mudah mendapatkannya. Ku Huasang berkata sambil tersenyum. Jika kamu bisa mendapatkannya dengan mudah, kamu, Lin Feng, tidak akan memanggil kami untuk membantu bersama. Lin Feng berkata, tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkannya. Di pulau itu,
Ada banyak klan laut yang aneh, dan harta elemen air tampaknya sangat penting bagi klan laut itu. Semakin dekat ke pulau, semakin ketat pertahanannya. Saya telah dipaksa mundur 4 kali. Klan laut. Semua orang terkejut. Su Zhen berkata, apakah ada tuan di antara klan laut? Lin Feng menggelengkan kepalanya perlahan, itu tidak terlalu kuat. Ini bukan lawanku dalam pertarungan 1 lawan 1. Yang lebih buruk adalah jumlahnya terlalu banyak. 2 tinju Lin tidak bisa bertarung melawan 4 tangan. Apakah kamu melihat harta elemen air? Ku Huasang bertanya. Apa itu? Lin Feng tersipu, saya belum melihatnya. Melihat semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh, dia tidak bisa menahan amarah, meskipun saya belum melihatnya, saya dapat yakin bahwa itu pasti harta karun tingkat 7 atau 8. Jika kamu tidak ingin pergi, aku harus mengambilnya sendiri. Su Zhen buru-buru berkata, pergi, jarang memiliki kesempatan ini. Bagaimana kita tidak bisa pergi dan melihat? Ku Huasang juga mengangguk dan berkata, ya. Ning Daoran telah berdiri di haluan kapal, tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah tidak ada yang ada di hatinya, dan Gupan sibuk dengan kepala tertunduk. Kedua orang ini tidak mengungkapkan pendapat sama sekali, yang sangat aneh. Lin Feng menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melirik Yang Kai, baiklah. Tapi mari kita luruskan ini dulu. Ada 6 dari kita, tapi hanya ada 1 harta elemen air. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan Lin ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Ku Huasang berkata sambil tersenyum, orang-orang juga bermaksud demikian. Saudara Lin, jika kamu dibunuh oleh orang lain, jangan salahkan orang lain. Lin Feng mendengus, kamu memiliki kemampuan ini untuk membunuhku. Tiba-tiba menoleh ke Yang Kai, saya tahu semua kemampuan Anda, dan Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan Lin, tetapi yang ini. Yang Kai tersenyum, kakak Lin, apakah kamu ingin melihatnya? Lin Feng berkata, jika kamu tidak memenuhi syarat, aku akan membunuhmu sekarang, agar tidak menyeret kami ke bawah. Ku Huasang mengerutkan kening dan berkata, kamu ini, sering membunuh ini, membunuh itu, bisakah kamu sedikit lebih lembut, kamu lihatlah kakak senior Ning. Meskipun Ki Huasang bertemu Yang Kai untuk pertama kalinya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak menolak kombinasi Yin dan Yang, dan bahkan bersedia berdiskusi mengenai jalan kultivasi ini. Secara alami, dia memiliki perasaan yang baik untuknya. Tidak masalah. Yang Kai mengangkat tangannya. Saudara Lin, itu normal untuk memiliki kekhawatiran ini, tetapi saya tidak tahu bagaimana Saudara Lin ingin memverifikasi apakah saya memenuhi syarat. Lin Feng perlahan mengangkat tangannya, jika Anda mengambil 3 telapak tangan saya dan tidak mati, itu berarti Anda memiliki kualifikasi ini. Ning Daoran, yang berdiri diam, perlahan berbalik, perahu akan pecah. Lin Feng sangat marah, siapa yang peduli dengan kapalmu yang rusak? Ning Daoran terdiam sejenak, dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Yang Kai menyeringai, kakak Lin dan saya pertama kali bertemu, itu melukai harmoni, tetapi karena saudara Lin ingin melihat kemampuan saya akan membiarkan Anda melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat mundur dan jatuh langsung ke laut, menghilang tanpa jejak. Wajah Lin Feng tertegun, Ku Huasang tertegun di tempat, Gupan tiba-tiba terbatuk, seolah tersedak sesuatu, dan terus memukuli dadanya dengan tangan kecilnya. Dalam persepsi Divine Sense, Yang Kai dengan cepat pergi, dan segera keluar dari jangkauan persepsi mereka. Setelah waktu yang lama, mata Lin Feng berkedut, lari. Dia memelototi Su Zhen, ini adalah penolong yang kamu temukan, matamu tumbuh di pantat. Berani membawa kucing atau anjing ke sini. Su Zhen menggaruk kepalanya, tidak. Yang Kai sendiri menghadapi ribuan orang, dan wajahnya tidak berubah. Bagaimana dia bisa takut bersaing dengan Lin Feng? Tetapi jika dia tidak takut, mengapa dia melarikan diri? Su Zhen bingung. Ku Huasang juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya pikir itu anak yang baik. Ternyata hanya kepala tombak perak. Sesuatu akan datang. Wajah Su Zhen tiba-tiba berubah. Ketika kata-kata itu jatuh, semua orang menyadarinya. Lin Feng berteriak, saya lupa memberitahu Anda, saya khawatir itu tidak akan damai. Ada banyak monster laut di laut, semuanya luar biasa, dan pertempuran di laut ini sangat menguntungkan bagi mereka, sulit bagi kita untuk membunuh mereka. Hati-hati, itu datang. Perahu daun willow tiba-tiba melompat 100 kaki, dan kemudian melayang dengan gesit, menghindari serangan dari bawah laut. Melihat ke bawah, dia melihat sesuatu yang besar di bawah laut naik ke langit. Wow, gurita yang besar. Ku Huasang meletakkan tangannya di atas matanya dan berseru. Sejauh mata memandang, seekor gurita besar bergegas keluar dari laut. Tentakel dengan pengisap panjangnya lebih dari 100 kaki. Mereka menari dengan momentum yang besar,
seolah-olah ada gunung di depan mereka yang bisa disapu bersih. Ini makhluk jahat ini lagi. Terakhir kali saya menyeberangi laut, saya bertemu dengan makhluk ini. Saya bertarung dengannya untuk waktu yang lama dan hampir membunuhnya. Sayangnya, pada akhirnya saya membiarkannya melarikan diri. Nah, kali ini dia berani keluar, jangan berpikir untuk kembali hidup-hidup. Lin Feng melangkah maju, wajahnya penuh dengan niat membunuh. Ikan ini, Su Zhen tercengang ketika dia melihat gurita dengan ekspresi aneh, karena pada saat ini, dua mata bundar gurita dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Terlebih lagi, melihat penampilannya yang bingung, sepertinya dia tidak mengambil inisiatif untuk keluar dari laut untuk menyerang mereka. Sebaliknya, sepertinya telah diserang oleh semacam serangan. Dengan tabrakan, sesosok tiba-tiba muncul dari laut dan langsung bergegas ke gurita. Itu bergegas ke gurita dalam sekejap. Seolah merasakan krisis, gurita melambaikan cakarnya dan menyapu. Sosok itu menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalan tangan, dan membanting, mengenai perut lembut gurita. Suara ledakan terdengar, dan lapisan riak tiba-tiba menyebar. 8 cakar gurita itu kaku, dan kedua matanya yang bulat menonjol. Di bawah pengawasan orang banyak, gurita seperti gunung meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit dan tersebar ke bawah. Di laut, dalam radius puluhan mil, potongan daging dan darah melayang di mana-mana, menarik hiu yang menari. Semua orang tercengang. 4062. Di tengah kabut berdarah, sosok Yang Kai berkedip dan mendarat kembali di perahu Willow, tersenyum ketika dia melihat Lin Feng, kakak senior Lin, saya tidak tahu apakah pukulan saya itu masih menarik perhatian Anda. Mata Lin Feng terus berkedut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, itu hanya kekerasan. Sungguh luar biasa bisa melempar gurita sebesar itu dari laut. Itu bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Apalagi pukulan itu bisa menghancurkan gurita menjadi berkeping-keping. Dapat dilihat bahwa kekuatannya kuat. Tapi fondasi seorang kultivator tidak hanya kekuatan kasar, tetapi juga kedalaman kekuatannya sendiri, kultivasi teknik rahasia, harta pengorbanan, dan evaluasi komprehensif lainnya. Hanya saja dia baru saja mengatakan bahwa terakhir kali dia bertemu gurita, dia tidak bisa melakukan apapun ke sisi lain, tetapi dia dibunuh oleh Yang Kai dengan satu pukulan, yang agak memalukan. Apakah itu memenuhi syarat? Yang Kai memandang Lin Feng sambil tersenyum. Lin Feng mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Adik laki-laki yang sangat kuat. Mataku Huasang bersinar. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mencubit lengan Yang Kai. Otot ini sangat kuat. Saya memiliki otot yang lebih kuat di tempat lain. Sisterku, apakah Anda ingin menyentuhnya? Yang Kai mengedipkan mata padanya. Ku Huasang meliriknya dan berkata, embrio buruk. Kai yang tertawa terbahak-bahak. Lin Feng menggigit giginya dan berkata, pezina. Su Zhen kecil yang gemuk tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan meraih dahinya. Sepanjang jalan, perahu Willow menerobos udara. Yang Kai dan Ku Huasang duduk berdampingan di sisi perahu. Mereka duduk bersama dan berbisik, orang-orang lainnya tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, mereka terlihat sangat senang membicarakannya. Dari waktu ke waktu, Ku Huasang juga mengulurkan tinjunya dan meninju Yang Kai. Dia tertawa lagi dan lagi, sepertinya dua orang sedang menggoda. Adegan ini benar-benar tak tertahankan untuk dilihat. Ada banyak bahaya di laut, banyak monster laut besar saling bersilangan. Mereka merasakan aura orang asing dan bergegas keluar dari waktu ke waktu untuk memblokir jalan. Namun, semua orang di kapal ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Meskipun monster laut ini ganas, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Mereka sering terbunuh sebelum mereka mendekat. Di mana perahu Willow lewat, ada hujan berdarah. Yang Kai merasa beruntung melihat teknik beberapa murid lain dari Enclave yang diberkati. Mereka semua luar biasa, terutama teknik ilahi yang dipahami orang-orang ini dengan kekuatan Yin dan Yang dan 5 elemen, yang benar-benar membuka matanya. Bepergian dengan orang-orang ini, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia baru saja melompat keluar dari gumpalan tanah dan melihat dunia. Dia ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Gupan dan menarik hubungan lebih dekat sehingga dia dapat menemukan kesempatan untuk menanyakan tentang situasi Zhang Ruoxi. Sayangnya, Ku Huasang terus mengganggunya dan mendiskusikan misteri Yin dan Yang Kai tidak berdaya dan hanya bisa menyerah. Tapi sekali lagi, Yin dan Yang Fairyland benar-benar luar biasa. Hanya setelah berbicara lama dengan Ku Huasang, Yang Kai merasa bahwa dia telah memperoleh banyak hal. Sayang sekali Su Yan tidak ada, jika tidak, dia harus mencobanya. Ku Huasang jelas juga mendapat inspirasi dari Yang Kai. Semakin banyak mereka berbicara, semakin menyenangkan mereka. 3 hari kemudian,
Perahu daun willow tiba-tiba turun dan mendarat di karang yang sepi. Ning Daoran mengambil daun willow dan semua orang melihat sekeliling. Lin Feng menunjuk ke satu arah dan berkata, lihat pulau di sana. Harta karun elemen air ada di pulau itu. Pulau ini tidak kecil. Ketika saya datang terakhir kali, saya mencoba untuk mendapatkannya beberapa kali, tetapi saya tidak berhasil mendapatkannya. Kali ini, ada 6 dari kita. Kita harus mendapatkan harta itu. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat sebuah pulau di kedalaman laut. Dilihat dari posisi ini, pulau itu tidak terlalu besar, tapi jarak pulau itu ribuan mil dari mereka. Tidak terlihat besar dari sini, tapi jelas tidak kecil ketika mereka mendekat. Su Zhen memandang Yang Kai dan berkata, seperti ini, saudara Yang, kami telah mendiskusikannya sebelumnya. Kami memiliki total 6 orang, jadi kami akan membagi menjadi 3 kelompok. 2 orang akan pergi bersama dan mendarat di pulau itu dari arah yang berbeda. Sisanya akan tergantung pada kemampuan kita sendiri. Jika ada yang bisa mendapatkannya, orang lain tidak akan mengeluh. Mereka awalnya hanya memiliki 5 orang, jadi jika mereka dipecah menjadi 3 kelompok, akan ada 1 orang yang lebih sedikit. Jika tidak, dia tidak akan secara khusus meminta bantuan Yang Kai. Dia juga telah melihat kemampuan Yang Kai, jadi dia secara alami tahu bahwa dengan meminta bantuan Yang Kai, mereka akan jauh lebih aman. Bagus. Yang Kai mengangguk. Mari kita bagi menjadi beberapa kelompok. Su Zhen melihat bahwa Yang Kai tidak keberatan, dan segera menyarankan pengaturan. Begitu suara itu jatuh, Ku Huasang melangkah maju dan meraih lengan Yang Kai, dan ingin mengikatnya, aku akan berada dalam kelompok dengan adik laki-laki Yang. Dia dan Yang Kai telah berbicara dengan gembira di kapal selama 3 hari. Secara alami, dia ingin bersama dengannya. Tidak, kata Su Zhen dan Lin Feng bersamaan. Kenapa tidak? Wajahku Huasang hitam. Lin Feng mendengus dingin, kalian berdua, pria dan wanita anjing sangat dekat satu sama lain di kapal. Jika saya menempatkan Anda dalam satu grup, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak masalah jika Anda hidup atau mati, untuk apa Anda melibatkan kami? Ku Huasang berkata dengan marah, siapa yang kamu panggil pria dan wanita anjing? Katakan lagi, bagaimana denganmu? Lin Feng tidak menunjukkan kelemahan. Melihat pertengkaran akan pecah bahkan sebelum kelompok diputuskan, Su Zhentu dengan cepat menyela, baiklah, jangan banyak bicara. Meskipun kata-kata saudara Lin tidak enak didengar, saya juga memiliki hal yang sama. Enchantresku, kamu benar-benar tidak bisa berada di grup yang sama dengan Brother Yang. Ku Huasang berkata sambil mencibir, lalu kamu ingin aku bergabung dengan siapa? Su Zhen memandang yang lain dan menunjukkan, mari kita membuatmu satu kelompok dengan saudara Ning. Ku Huasang segera melompat dan berkata, kamu ingin aku berada dalam kelompok dengan kayu ini. Sedikit gemuk, kamu melakukannya dengan sengaja, bukan? Ning Daoran adalah orang yang pendiam dan penyendiri, dan ini tidak sesuai dengan auranya, dia secara alami sangat tidak bahagia. Kalau begitu kita pergi dulu. Ning Daoran sepertinya tidak mendengarnya. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya berkedip dan dia naik ke pulau itu selangkah demi selangkah. Ku Huasang sangat marah sehingga gigi peraknya hampir patah. Melihat Ning Daoran semakin jauh, dia hanya bisa berkata tanpa daya, adik laki-laki Yang, mari kita bicara baik-baik setelah kita kembali. Aku tidak sabar untuk mencoba itu denganmu. Yang Kai menepuk lengannya dan berkata, hati-hati. Yah, tunggu aku. Ku Huasang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, dan tubuhnya berkedip dan mengejar Ning Daoran. Melihatnya pergi, Yang Kai tidak bisa menahan napas lega. Dia memandang Su Zhen dengan rasa terima kasih. Jika dia tinggal bersama Ku Huasang, dia tidak tahan dengan wanita yang penuh gairah ini. Adapun saudara Yang, Su Zhen memandang Yang Kai, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dia berkata, saudara Yang, Anda dan Gu Ximei berada dalam satu kelompok. 4 orang yang tersisa, Yang Kai dan Lin Feng, tidak mudah untuk dihadapi. Secara alami, mereka tidak dapat bertindak bersama. Jika tidak, mereka akan mencari masalah. Dia ingin berada dalam kelompok dengan Yang Kai. Bagaimanapun, Yang Kai kuat. Jika dia menghadapi bahaya, dia bisa mengubahnya menjadi keamanan dengan kemampuannya. Tapi setelah memikirkannya, dia memberikan kesempatan ini kepada Gupan. Jika dia dan Lin Feng bergabung, mereka mungkin tidak lebih buruk dari kelompok Yang Kai dan Gupan. Lin Feng secara alami tidak memiliki pendapat. Melihat bahwa Su Zhen telah menyelesaikan pengelompokan, dia mendesak, kalau begitu, ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan Ning Daoran dan Ku Huasang mendapatkan kesempatan. Dengan satu langkah, dia sudah berada 1000 kaki jauhnya.
Su Zhen buru-buru berbisik kepada Yang Kai, saudara Yang, Gu Ximei adalah murid sejati dari Langya Paradise. Dia memiliki status yang sangat tinggi di tanah yang diberkati Langya. Anda tidak bisa main-main dengannya, atau Anda akan diburu oleh Langya Paradise. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang kamu bicarakan? Apakah aku orang seperti itu? Su Zhen menatap curiga. Dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena telah melakukan kesalahan seperti itu. Kembali ke rumah Yang Kai, ketika dia melihat dia dan Lu Sui keluar dari ruang rahasia bersama, dia seharusnya menyadari bahwa Yang Kai adalah seorang cabul. Dia khawatir, apakah ide yang bagus untuk menyerahkan Gupan padanya? Yang Kai berkata, saya bukan orang seperti itu. Su Zhen menghela nafas dan menepuk pundaknya, kamu sendirian sekarang. Kemudian, dia mengejar Lin Feng. Keempatnya pergi, meninggalkan Yang Kai dan Gupan di karang. Yang Kai menengadah ke langit dan tertawa liar. Dia khawatir dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk berduaan dengan gadis ini, tapi pengaturan Su Zhen seperti bantal dikirim kepadanya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menanyakan tentang situasi Zhang Ruoxi. Pertama, dia perlu merasakan detail dari Gupan ini. Memutar kepalanya, Gupan masih sibuk dengan menundukkan kepalanya. Dia sudah seperti ini sejak pertama kali melihatnya, dan dia tidak tahu apa yang dia sibukkan. Saudari muda Gu, Yang Kai menyapa dengan senyum yang tidak berbahaya. Gupan menutup mulutnya dengan tangannya dan dengan cepat mengunyah beberapa saat sebelum menelan sesuatu ke dalam perutnya. Dia kemudian mendongak dan berbisik, saudaraku. Yang Kai menatap sudut mulutnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian mulutnya sendiri, sambil memberikan isyarat saudari, ada sesuatu di sini. Gupan mengangkat tangannya dan mengeluarkan benda itu dari mulutnya, lalu di bawah tatapan Yang Kai, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, mengisap jarinya, dan menjilat bibirnya. Yang Kai sedikit tercengang. Ketika dia melihat gadis ini dengan kepala tertunduk dan menyibukkan diri sebelumnya, dia mengira dia sedang mengolah semacam seni rahasia, tetapi sekarang sepertinya dia benar-benar makan dengan tenang. Dia tidak tahu apa yang begitu lezat sehingga membuatnya makan tanpa henti, tetapi yang lebih aneh adalah dia sepertinya tidak makan sama sekali. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai tersenyum dan berkata, saudari, ayo pergi. Gupan mengangguk patuh. Keduanya segera berangkat dari karang dan menuju ke pulau. Jaraknya 1000 mil, jadi bahkan jika mereka diam-diam bergerak maju, mereka hanya butuh sedikit lebih dari 2 jam untuk mencapai tujuan mereka. Melihat ke atas, pulau itu memang sangat besar, panjang dan lebarnya tidak diketahui. Keempat orang yang telah pergi sebelumnya juga tidak terlihat, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Saudaraku, apakah kita tidak perlu mengambil jalan memutar? Gupan melihat Yang Kai bergerak ke arah yang sama dan tiba-tiba bertanya. Yang Kai berkata, tidak perlu, mereka pasti mengambil jalan memutar. Kita sudah lebih lambat dari mereka sehingga kita bisa menghemat waktu. Bagus. Gupan mengangguk. Benar, Suster Junior, apakah kamu memiliki metode untuk menyembunyikan aura dan sosokmu? Gupan berkata, menyembunyikan tubuh seseorang bisa dilakukan, tetapi menyembunyikan aura agak sulit. Kalau begitu mari kita gunakan artefakku. Suster Junior, mendekatlah. Gupan tidak curiga dan menempel di dekat Yang Kai. Yang Kai mengangkat tangannya dan memanggil kasa tanpa bayangan, langsung menutupi mereka berdua. Dalam sekejap, kedua sosok itu menghilang ke dalam kehampaan, dan bahkan jika seseorang mencoba menyelidiki dengan hati-hati, mereka tidak akan dapat menemukan jejak mereka. 4063. Jubah tanpa bayangan adalah sesuatu yang Yang Kai peroleh di tanah Seven Skillful Land. Awalnya, diberikan oleh pelindung tanah roh api yang mulia Duan Hai kepada muridnya, Duru Feng. Sejak Duru Feng dibunuh oleh Yang Kai, jubah tanpa bayangan secara alami menjadi rampasan perang Yang Kai dan menjadi miliknya. Duan Hai memiliki kultivasi Open Heaven kelas 4, dan kerudung tanpa bayangan memiliki kualitas yang luar biasa. Setelah diaktifkan, itu memiliki efek menyembunyikan aura dan sosok seseorang. Seorang kultivator Open Heaven kelas bawah akan merasa sulit untuk mendeteksi keberadaan seseorang, jadi itu bisa dianggap sebagai harta langka. Kembali di Sunstar, Yang Kai telah menggunakan harta ini untuk menghindari deteksi banyak kultivator Open Heaven kelas bawah sebelum akhirnya mendekati mayat gagak emas dan mengambilnya secara kebetulan. Kemudian, di penginapan pertama, kerudung tanpa bayangan diambil oleh Lady Boss dan meminta seorang Grandmaster untuk memperbaikinya, meningkatkan efek kerudung tanpa bayangan ke tingkat yang lebih tinggi. Lady Boss mengatakan bahwa seorang kultivator Open Heaven kelas bawah tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya, dan bahkan seorang kultivator Open Heaven kelas menengah tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya jika mereka tidak memperhatikan dengan hati-hati.
Di alam kosmologis agung, selama kekuatan Open Heaven tidak muncul, kerudung tanpa bayangan dapat dikatakan sebagai harta yang langka. Penglihatan Gupan tidak buruk, dan setelah diselimuti oleh kerudung tanpa bayangan, dia bisa melihat keanehan benda ini dan memuji, "Saudaraku, harta ini sangat bagus." Yang Kei terkekeh, saudari junior berasal dari tanah terberkati Langya dan merupakan murid dari sekte besar. Bagaimana hal ini bisa masuk ke mata suster junior? Gupan berkata dengan serius, "Ini pertama kalinya aku keluar untuk mencari pengalaman." Yang Kei tertegun, "Kalau begitu, suster junior benar-benar tidak beruntung." Gupan menundukkan kepalanya, sedikit sedih, "Tuan, kakak, dan kakak senior pasti khawatir." Dia tampak seperti gadis kecil, yang Kei tidak tahan melihat ini dan menghiburnya, "Jangan khawatir, akan ada hari ketika kamu pergi dari tempat ini, pada saat itu, kamu dapat bersatu kembali." "Kakak benar," Gupan mengangguk berulang kali. Set, Yang Kei mengangkat satu jari, "Jangan bicara sekarang, kita akan mendarat di pulau itu. Sepertinya ada banyak orang suku laut di sana." Memang ada banyak anggota suku laut yang ditempatkan di pantai. Ada api unggun di pantai, dan ada rumah daun palem di sebelah api unggun. Banyak anggota suku laut yang berjalan keluar masuk rumah. Beberapa makanan sedang dipanggang di atas api unggun, memancarkan aroma yang menggoda. Yang Kei diam-diam melirik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa makhluk suku laut ini persis seperti yang dikatakan Lin Feng sebelumnya. Beberapa memiliki kepala ikan, beberapa memiliki insang ikan, beberapa memiliki kulit ikan di kaki mereka, dan beberapa memiliki sisik ikan di sekujur tubuhnya. Semua anggota suku laut ini memiliki bentuk humanoid, tetapi tidak satupun dari mereka terlihat seperti manusia. Mereka semua mempertahankan sebagian besar karakteristik suku laut. Ini mengingatkannya pada kepala belalang yang dia temui di SWOT Pavilion Star Market. Orang itu sama. Dia memiliki wujud manusia, tapi dia memiliki kepala belalang sembah. Bahkan kedua tangannya terlihat seperti pisau. Yang Kei tiba-tiba menyadari bahwa hukum langit dan bumi di alam void besar tidak sama dengan di dunia luar. Seharusnya sangat sulit bagi monster beast untuk berubah. Itu tidak sesederhana di dunia luar. Banyak kultivator klan laut telah berkumpul dan berbicara dalam bahasa aneh yang tidak bisa dipahami Yang Kei, tetapi ketika dia melihat bahwa mereka semua tampak selaras, dia tahu bahwa tebakannya benar. Lin Feng dan yang lainnya seharusnya mengambil jalan memutar dan tidak mendarat di sini, jika tidak, akan terjadi pertempuran besar. Anggota ras laut di pantai semuanya adalah tentara lain-lain. Mereka terlihat rentan. Yang Kei tidak takut, tetapi karena dia akan menyelinap masuk, tentu saja lebih baik tidak memperingatkan musuh. Namun, aura Gupan tiba-tiba menjadi kacau. Yang Kei menoleh dan melihat wajah Gupan sedikit pucat, pipinya melotot, dan ada sedikit suara aneh yang keluar dari tenggorokannya. Yang Kei terkejut, "Saudari junior, ada apa denganmu?" Gupan ingin menangis, "Saudaraku, aku ingin muntah." Saat dia berbicara, dia menutup mulutnya dengan tangannya. Yang Kei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, meskipun mereka sedikit jelek, mereka tidak membuatmu begitu jijik. Jangan muntah, atau kita akan mendapat masalah." Gupan membungkuk dengan cepat, matanya yang besar penuh kabut, dia menundukkan kepalanya dan tidak melihat ke arah anggota suku laut. Tiba-tiba ada suara yang membicarakan tentang kejadian beberapa bulan yang lalu, alasan mengapa suku laut mengatur pasukan mereka di sini adalah untuk mencegah orang itu datang lagi. Yang Kei mengerti bahwa mereka seharusnya berbicara tentang Lin Feng. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat dua orang yang tampak berbeda dari anggota suku laut lainnya berdiri di depan api unggun. Mereka mengobrol dengan penuh semangat. Ki dari dua anggota suku laut ini sangat kuat, dan mereka berpakaian sangat bagus, sepertinya status mereka di suku laut tidak rendah. Salah satu kepala ikan tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah Yang Kei dengan tatapan curiga. "Ada apa?" tanya anggota suku laut lainnya. Kepala ikan berkata, "Tidak apa-apa, seseorang hanya melihatku." Mengabaikannya, dia terus mengobrol dengan temannya. Di bawah kasa tanpa bayangan, Yang Kei menarik pandangannya, hatinya bergetar. Kasa tanpa bayangan ini bagus, tetapi ketika menggunakannya, dia masih harus memperhatikan matanya. Monster ikan tadi tidak terlalu kuat, dan Yang Kei hanya meliriknya sesaat sebelum merasakan kehadirannya. Jika mereka benar-benar bertemu dengan master yang kuat, mereka mungkin bisa melihat menembus kasa tanpa bayangan ini. Bergerak maju dengan tenang, menghindari api unggun dan kelompok tentara suku laut, tidak sampai 2 jam kemudian Yang Kei membawa Gupan ke bagian hutan tertentu. Menggunakan Divine Sense-nya, Yang Kei tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di sekitarnya dan tempat ini sangat terpencil. Yang Kei menyingkirkan kasa tanpa bayangan dan berkata, "Ayo istirahat dulu."
Bagaimanapun, kasa tanpa bayangan adalah artefak batas Open Heaven, dan Yang Kai menghabiskan banyak energi untuk menggunakannya. Di tempat terkutuk ini, siapa yang tahu kapan pertempuran hebat akan pecah? Tentu saja, dia harus mempertahankan energinya. Wajah Gopan masih pucat saat dia meraba-raba mencari batu dan duduk, mengambil sesuatu dari cincin luar angkasa dan menatapnya dengan ekspresi pahit. Yang Kai menatapnya, agak terdiam. Apa yang dipegang Gopan di tangannya adalah sepotong kecil ikan kering, panjangnya sekitar setengah kaki dan berwarna kuning keemasan. Seharusnya itu dimasak olehnya. Memikirkan hal di sudut mulutnya barusan, Yang Kai tiba-tiba mengerti, wanita ini sibuk dengan kepala tertunduk selama ini karena dia makan ikan kering. Namun, pada saat ini, ikan kering yang biasanya lezat di matanya berubah menjadi penampilan aneh monster ikan itu dari waktu ke waktu, menyebabkan wajah Gopan menjadi pucat dan dia mulai muntah-muntah. Melihat ini, Yang Kai segera mengerti bahwa muntahnya bukan karena dia ketakutan tetapi karena dia memikirkan ikan keringnya, jadi dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Saudari, hal ini tidak ada hubungannya dengan monster ikan itu, jangan terlalu dipikirkan." Gupan mengangkat kepalanya, matanya kabur karena air mata, benarkah? Yang Kai terkejut dan mengangguk berulang kali, tentu saja itu benar. Monster ikan itu amis dan bau, bagaimana bisa dibandingkan dengan ikan kering ini? Ini adalah kelezatan nomor satu di dunia. Mata Gopan tiba-tiba berbinar, kakak juga berpikir begitu. Yang Kai terkekeh, sepertinya kamu juga berpikir begitu. Gopan mengangguk lagi, ikan kering adalah yang paling enak, sayangnya guru tidak mengizinkan saya memakannya. Tuan tidak ada di sini, Yang Kai mengedipkan mata padanya. Kakak senior kedua juga mengatakan demikian. Gopan memandang Yang Kai dengan heran, setiap kali, kakak senior kedua yang diam-diam membuatkanku banyak ikan kering. Mengatakan demikian, dia mengumpulkan keberaniannya, meraih ikan kering, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menggigit. Saat berikutnya, dia menyipitkan matanya dan mengunyah, semua kabut di hatinya tersapu. Dia makan dengan tenang, mengunyah perlahan, tetapi kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, seekor ikan kecil kering memasuki perutnya, dan dia mengeluarkan satu lagi. Setelah makan lebih dari selusin, dia tiba-tiba sadar. Menatap Yang Kai, dia bertanya dengan malu, "Kakak, apakah kamu ingin makan?" Sambil berbicara, dia menyerahkan potongan ikan kering yang setengah dimakan kepada Yang Kai. Yang Kai menerimanya sambil tersenyum, "Aku juga ingin mencoba masakan kakak keduamu." Setelah makan, terlepas dari apakah itu enak atau tidak, dia terus memujinya, membuat Gopan mengangguk setuju berulang kali. Setelah kontak ini, Yang Kai dapat melihat bahwa gadis ini tidak licik. Dia seharusnya dibesarkan di rumah kaca sejak kecil, dan dia sendiri mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia keluar untuk mendapatkan pengalaman dan terseret ke dalam alam kosmologis besar. Karena dia tidak berencana, Yang Kai tidak ingin bertele-tele lagi dengannya. Saat dia hendak menanyakan tentang Zhang Ruoxi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan Yang Kai dengan cepat memanggil kerudung tanpa bayangan untuk menutupi mereka berdua. "Kakak," Gupan bingung. Seseorang datang, Yang Kai menyuruhnya diam. Sesaat kemudian, disertai dengan suara gemerisik, sekelompok monster ikan datang dari ujung lain hutan. Pemimpin itu tingginya kurang dari 3 kaki dan membawa garpu baja di tangannya. Yang Kai tidak tahu jenis apa, tetapi dia memang monster ikan, tubuhnya bulat tanpa leher, kepalanya menempel di tubuhnya, membuatnya terlihat seperti bakso, yang sangat lucu. Ini harus menjadi tim monster ikan yang berpatroli, bolak-balik melalui hutan. Tiba-tiba, iblis ikan terkemuka berhenti di tengah jalan, hidungnya berkedut seolah-olah telah menemukan sesuatu. Indera penciuman iblis ikan harus baik, sambil mengedipkan hidungnya, dia mendekati Yang Kai dan Gupan, diikuti oleh sekelompok bawahan di belakangnya. Yang Kai menatap Gupan, terdiam, dia melihat sisa-sisa ikan kering di sudut mulut Gupan. Gupan juga sepertinya menyadarinya dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, lalu tersipu. Sesaat kemudian, iblis ikan itu sudah 3 kaki dari Yang Kai dan Gupan, dan dia masih mengendus, penampilannya yang mengerikan dan menjijikkan membuat orang merasa mual, dan bau amis menyerang lubang hidung mereka. "Saudaraku, aku tidak tahan lagi," bisik Gupan. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan sebuah kuas muncul di tangannya. Dia menarik ke udara, dan diagram Yin Yang Tai Chi runtuh. Energi Yin yang berputar, menyelimuti semua iblis ikan. Ceritan menyedihkan terdengar saat iblis ikan digiling menjadi debu. Yang Kai mengulurkan tangan dan meraih iblis ikan yang paling dekat dengannya, menyelamatkannya dalam sekejap. Dengan aksi keduanya, kerudung tanpa bayangan kehilangan efeknya, benar-benar mengungkap keberadaan mereka. Iblis ikan masih dalam keadaan syok setelah melarikan diri dari kematian,
dia mengangkat kepalanya dan melihat Yang Kai dan Gupan, dan menjadi marah. Kalian berdua punya nyali, beraninya kamu menyelinap menyerang Wu Lala yang hebat. Lala, Yang Kai menatapnya dengan bingung. Iblis ikan mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakangnya, berkata dengan arogan, saya adalah Wu Lala yang hebat, biarkan saya pergi dengan cepat, atau kamu akan mati. Dengan keras, Yang Kai meninju matanya, dan mata Wu Lala yang agung berguling ke belakang, dan dia pingsan tanpa suara. 4064. Gupan berkata dengan jijik, saudaraku, mengapa kamu menyelamatkannya? Jika bukan karena intervensi tepat waktu Yang Kai, Wu La yang hebat ini akan terbunuh oleh diagram Yin Yang Tai Chi. Yang Kai berkata, kami jauh di belakang garis musuh dan tidak terbiasa dengan tempat ini. Kami harus menemukan seseorang untuk bertanya tentang kekuatan ras laut di sini. Gupan mengangguk, saudaraku, kamu sangat perhatian. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Sekelompok iblis ikan dibunuh oleh Gupan. Meskipun mereka sangat cepat, masih ada beberapa kebisingan. Yang Kai buru-buru menghancurkan mayat untuk menyembunyikan jejak pertempuran. Gupan memperhatikan dari samping dan melihat bahwa gerakan Yang Kai cepat dan terampil. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa melihat kelainan apapun. Dia tidak bisa tidak mengaguminya, berpikir bahwa saudara benar-benar tahu banyak. Ketika iblis ikan Wula bangun, dia menemukan bahwa dia diikat, dia diam-diam membuka matanya dan menemukan bahwa dia berada di sebuah gua. Ada api yang melompat-lompat dan suara berderak keluar, ada juga aroma yang aneh. Kamu sudah bangun. Sebuah wajah muncul dan menempel di depannya. Wula terkejut. Dia mendongak dan melihat wajah orang yang telah menjatuhkannya. Dia sangat marah. Beraninya kau menyelinap menyerang Wula yang hebat. Aku akan membunuh kalian semua. Ulalalala. Yang Kai meninju kepalanya. Benjolan setinggi 3 hingga 4 inci muncul di kepala Wula. Sepertinya tumor tumbuh di kepalanya. Orang ini tidak berguna, tetapi dia memiliki temperamen yang buruk. Wula kesakitan dan dia terus berteriak. Yang Kai berkata dengan muram, diam. Jika kamu berani berteriak lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Wula segera berhenti berteriak, dia memutar matanya dan menatap Yang Kai. Wulala tidak takut mati. Yang Kai mencibir, jika kamu tidak takut mati, maka berteriaklah. Orang ini jelas sangat takut, tetapi dia sangat keras kepala. Dia menunjuk ke samping, apakah kamu melihat gadis di sana? Wula menoleh dan melihat api unggun menyala di sana, seorang gadis muda duduk di sebelah api unggun, menatapnya sambil tersenyum. Yang Kai berkata, gadis itu suka makan ikan kering. Jika kamu ingin mati, itu mudah. Aku akan menyerahkanmu padanya. Dia akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memanggangmu perlahan. Wula terkejut. Dia melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa gadis muda itu memanggang beberapa ikan kering kecil di atas api unggun. Ikan itu berwarna emas dan berkilau, dan minyak menetes ke bawah, membuat suara mendesis. Ulala, amis dan bau. Tidak enak, ikan iblis berteriak keras. Saking takutnya, hati dan kantong empedunya terbelah. Dia tidak pilih-pilih. Selama itu ikan, dia bisa memakannya. Yang Kai tersenyum. Gupan juga melihat iblis ikan sambil tersenyum, dia mengambil ikan kering kecil dan memasukkannya ke mulutnya untuk dikunyah. Wajah Wula sangat pucat saat dia memohon belas kasihan, jangan makan aku, jangan makan aku, Wula tidak ingin mati. Yang Kai mengangguk, jika Anda ingin hidup, itu bahkan lebih mudah. Buka pikiran Anda dan biarkan saya menanam merek ilahi di dalam diri Anda. Menjadi pelayan saya, dan Anda akan hidup. Wula marah lagi, beraninya kamu. Kamu ingin Wula yang agung. Mun. Suara Gupan makan ikan kering datang dari samping. Saat dia makan, dia melihat iblis ikan dengan matanya yang besar, seolah-olah dia ingin mencicipi bagian ikan mana yang paling enak. Setan ikan menggigil dan memandang Yang Kai dengan lemah, bisakah aku benar-benar hidup jika aku menjadi pelayanmu? Jangan khawatir, kamu pasti bisa hidup. Wula berjuang sejenak dan berkata dengan sedih, Wula setuju. Mendengar ini, Yang Kai tidak ragu lagi. Segera, pikiran ilahinya melonjak dan mengalir ke pikiran iblis ikan. Iblis ikan ini tidak terlalu kuat. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melawan, Yang Kai masih bisa menghancurkan pertahanan pikirannya. Namun, jika dia tidak bekerja sama, pikiran ilahinya akan rusak dan dia akan menjadi terbelakang mental. Jika itu masalahnya, lebih baik bunuh saja dia dan selamatkan masalahnya. Setelah beberapa saat, Yang Kai menanamkan Divine Soul Brain di benak Wula, Divine Touch-nya melonjak dan mencari melalui ingatan iblis ikan. Setelah beberapa saat, Yang Kai mengerutkan kening dan menatap Wula tanpa berkata-kata. Kemudian, dia menarik pikiran ilahinya. Setan ikan ini sangat arogan.
Dia terus menyebut dirinya sebagai Wulala yang hebat. Bahkan, dia tidak memiliki status tinggi di suku laut. Dia hanya seorang kapten kecil dari tim patroli. Karena itu, dia tidak tahu banyak. Dia tahu sedikit tentang harta karun elemen air, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dia hanya tahu bahwa itu adalah peninggalan suci suku laut. Hanya anggota tertinggi dari suku laut yang memenuhi syarat untuk mendekati relik suci dan berdoa untuk mendapatkan kekuatan besar. Namun, beberapa bulan yang lalu, seorang pria masuk ke tempat ini dan mencoba untuk mendapatkan relik suci itu. Suku laut sangat marah dan bertarung dengannya beberapa kali, memaksanya untuk mundur. Baru-baru ini, tempat relik suci itu berada, lebih dijaga ketat. Setelah merenung sebentar, Yang Kai berkata, "Bawa kami ke tempat relik suci itu berada." Ula berkedip dan menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak bisa pergi ke sana. Kamu terlihat sangat aneh. Jelas, kamu berbeda dari kami. Jika kamu ketahuan, kamu akan dibunuh." Yang Kai mencibir, "Tentu saja, saya punya cara untuk membuat Anda membawa kami ke sana." Ula menggaruk kepalanya, tapi Ula tidak bisa mendekati relik suci itu. Dia tidak memiliki posisi tinggi di suku laut. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mendekati relik suci? Begitu dia dekat, dia pasti akan diusir atau bahkan dibunuh. "Kita akan pergi kemanapun kita bisa." Yang Kai tersenyum dan melemparkan tas ke Wula. "Nanti, simpan tas ini dengan hati-hati. Jangan biarkan siapapun menemukannya." Yang Kai memanggil Gupan. Gupan menghabiskan ikan kering dalam 2 atau 3 gigitan. Dia berdiri dan berjalan ke sisi Yang Kai. Yang Kai mengubah segel tangannya dan kesadaran jiwanya melonjak, dia membuka kantong Rui 6 arah dan menarik Gupan ke dalamnya. Wula terkejut ketika dia melihat ini. Dia lahir di tempat ini dan belum pernah ke dunia luar. Dia belum pernah melihat metode yang begitu aneh. Dia kagum ketika melihat 2 orang masuk ke kantong di tangannya. Dia kaget. Dia tidak tahu apakah dia bisa meremas orang-orang di kantong itu sampai mati. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Suara Yang Kai bergema di kepalanya. "Jangan pikirkan itu, aku bisa mengambil hidupmu dengan pikiran. Bekerja samalah denganku, setelah semuanya selesai, aku akan melepaskanmu." Wajah Wula pucat, tapi dia terus mengangguk. "Sekarang, sembunyikan kantongnya." Perintah Yang Kai lagi. Wula meraba-raba sebentar dan menyembunyikan kantong di bawah sisiknya, lalu mengambil garpu bajanya dan berjalan keluar dengan gelisah. Di kantong Rui 6 arah, Gupan berkata dengan lembut, "Saudaraku, ini sedikit sesak. Tas keinginan 6 persatuan adalah hal yang sangat misterius. Bisa besar atau kecil. Ketika Yang Kai berubah menjadi bentuk naga sepanjang 1000 meter, benda ini juga bisa muat di dalamnya. Naga banjir merah dan naga bumi juga baik-baik saja di dalam, tetapi tidak peduli seberapa besar barang-barang di dalamnya, itu akan tetap terasa ramai." Ketika gadis itu menghembuskan napas, Yang Kai merasakan sesuatu yang lembut dan elastis menempel di punggungnya. Gupan belum pernah sedekat ini dengan siapapun. Dia tidak terbiasa. Tubuhnya berputar dengan gelisah, yang membuat Yang Kai semakin merasa. "Saudari junior, mengapa kamu tidak membelakangiku?" Yang Kai menyarankan. "Oh." Gupan berbalik dengan susah payah. Tubuhnya bergesekan dengan punggung Yang Kai. Setelah banyak kesulitan, dia berbalik dan menghela nafas. "Saudaraku, kamu memiliki begitu banyak harta. Pertama, kerudung tanpa bayangan yang menyembunyikan kehadiran dan sosoknya. Sekarang, ada kantong Rui ini. Itu adalah pembuka mata bagi Gupan." Yang Kai tersenyum dan berkata, "Saudari junior, hartamu tidak buruk." Sebelumnya, ketika Gupan membunuh sepasang iblis ikan, dia mengeluarkan kuas lukis, meskipun hanya sekilas, Yang Kai masih bisa merasakan keanehan kuas lukis. Bagaimanapun, dia adalah murid langsung dari tanah yang diberkati Lang Ya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekayaan? "Junior sister, kamu harus istirahat sebentar. Mungkin ada pertempuran besar. Aku perlu mengawasi iblis ikan ini untuk mencegahnya memikirkan pengkhianatan." Baik, Ula bergerak jauh ke tengah pulau. Dari waktu ke waktu, dia akan menghadapi beberapa monster laut, tetapi mereka semua aman. Saat dia bergerak maju, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan semakin dekat dari harta elemen air, dan lebih dekat. Sebelum mendekati pulau itu, Yang Kai memperhatikan aura dari harta elemen air. Seperti yang dikatakan Lin Feng, Ki itu sangat kaya dan murni. Itu pasti harta karun tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Tidak heran pria itu sangat antusias tentang harta ini. Su Zhen juga mengatakan bahwa meskipun mereka ingin mencapai tingkat ke-6, elemen air adalah yang paling lembut, bahkan jika mereka berada di tingkat ke-7 atau ke-8,
itu tidak akan berdampak banyak pada segel mereka, dan tidak akan menjadi masalah jika mereka memadatkannya, dan itu bisa meningkatkan kekuatan mereka. Itulah sebabnya mereka dibujuk oleh Lin Feng dan diajak bergabung untuk menjelajahi pulau ini. Mereka tidak tahu di mana mereka sekarang, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah murid sekte besar dan memiliki metode mereka sendiri, yang Kai menduga bahwa mereka juga harus dekat dengan harta suci ras laut. Setelah sehari penuh, sebuah kota megah tiba-tiba muncul di bidang penglihatan Wula. Yang Kai selalu memperhatikan dunia luar, jadi tentu saja dia juga melihat kota. Dari ingatan Wula, Yang Kai sudah mengetahui bahwa ini adalah kota suci dari ras laut. Harta suci ada di kota suci. Beberapa bulan yang lalu, Lin Feng telah menyelinap ke kota suci beberapa kali, mencoba untuk mendapatkan harta karun air, tapi sayangnya dia selalu gagal. Kota suci dijaga ketat, tetapi Wula sendiri adalah anggota ras laut, jadi tentu saja tidak ada masalah baginya. Setelah waktu yang singkat, dia memasuki kota. Ada monster laut di mana-mana, yang mengejutkan Yang Kai. Beberapa monster laut di sini sangat kuat, dan karakteristik ras laut sangat langka. Dalam perjalanan, Yang Kai menemukan bahwa semakin kuat monster laut, bentuk mereka semakin mirip dengan manusia. Yang Kai bahkan merasakan bahwa beberapa dari mereka tidak kalah dengan kepala belalang. Di Jianghe Star City, Yang Kai berjuang mati-matian untuk membunuh kepala belalang, tetapi setelah berlatih teknik tombak tak terkekang, itu seharusnya tidak terlalu sulit. Tapi kota suci ras laut adalah kolam naga dan sarang harimau. Jantung Wula berdebar kencang. Bagaimanapun, dia memiliki hati nurani yang bersalah. Yang Kai menghiburnya dengan suara rendah, tetapi itu tidak membantu. Setelah berjalan di kota selama setengah jam, Wula tiba di depan sebuah kuil kuno dan megah. Itu adalah kuil ras laut. Anggota ras laut yang tak terhitung jumlahnya menyembah di sana dan meminta harta suci untuk memberi mereka kekuatan. Kuil itu dibagi menjadi 9 lantai, semakin kuat, semakin dalam, dan semakin dekat kontak dengan harta suci. Hampir setiap anggota suku laut telah datang ke kuil, tidak terkecuali Wula. Namun, dengan kekuatan dan posisinya di suku laut, dia hanya bisa mencapai lantai 3 paling banyak. Dia tidak memenuhi syarat untuk pergi lebih jauh, itulah sebabnya dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mendekati harta suci. 4065. Kuil klan laut khusyuk dan suci. Suara pemujaan bergema, dan ki dari harta karun elemen air memenuhi udara. Dari waktu ke waktu, akan ada anggota klan laut yang menari dan tertawa liar, yang membuat teman mereka iri. Meskipun Yang Kai bersembunyi di Rui Bak, dia bisa merasakan elemen air yang kaya ki, memang mudah untuk memahami beberapa teknik ilahi yang misterius ketika berlatih di tempat seperti itu. Adapun berkah yang disebutkan Wulala, itu mungkin hal yang sama. Jika orang yang berlatih keterampilan air datang ke sini untuk berlatih, mereka akan dapat maju dengan pesat. Sayangnya, ini adalah pedalaman klan laut, di mana kota suci berada. Siapa yang bisa menginjakkan kaki di sini? Di tengah candi terdapat lapisan demi lapisan, setiap lapisan tingginya ratusan meter, dan lapisan bawahnya tidak diketahui. Meskipun jantung Wulala berdetak kencang, dia memenuhi syarat untuk memasuki lapisan ketiga, jadi dia aman dan sehat sepanjang jalan. Namun, anggota klan laut pada 3 lapisan pertama adalah beberapa kentang goreng kecil. Paling-paling, mereka berada di level yang sama dengan Wulala. Yang Kai bisa membunuh mereka semua dengan satu tamparan. Setelah memasuki lapisan ketiga, Wulala tidak ingin melangkah lebih jauh. Ada penjaga kuil di sana. Wulala tidak memenuhi syarat untuk pergi ke lapisan keempat. Jika aku mendekat, aku akan terbunuh. Wulala meringkuk menjadi bola dan bersembunyi di sudut, melihat ke pintu masuk ke lapisan keempat. Yang Kai terdiam, dia mengancam dan menggodanya, dan bahkan menyiksanya dengan kejam, tetapi dia tidak bisa membuatnya bergerak sama sekali. Saat Yang Kai sedang memikirkan apakah akan keluar dengan gupan dan membuat keributan, tiba-tiba tanah bergetar. Fluktuasi energi yang hebat datang dari luar, dan kemudian kota suci berada dalam kekacauan. Suara bingung dan putus asa Suzen datang, "Kamu babi bodoh, aku sudah menyuruhmu untuk tetap tenang. Kenapa kamu terburu-buru?" Lin Feng berteriak dengan suara rendah, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Bunuh. Kedua orang ini telah menyelinap ke kota suci dan mengungkap keberadaan mereka, yang menyebabkan sekelompok kultivator klan laut yang kuat mengepung mereka. Yang Kai bersembunyi di Wishful Patch dan tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia hanya bisa merasakan gelombang kejut dari pertempuran dan mendengar beberapa jeritan dari klan laut. Kembali pada hari-hari sebelumnya, Lin Feng telah berjuang sendirian di kota suci. Sekarang, dengan lemak kecil, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap.
Keduanya bergandengan tangan dan bertarung melawan para kultivator kuat dari klan laut. Darah mengalir seperti sungai. Namun, meskipun mereka berdua adalah murid dari sekte besar, fondasi ras laut juga luar biasa. Akan sulit bagi mereka untuk secara paksa masuk ke kuil untuk mendapatkan benda suci. Yang Kai, di sisi lain, senang. Dia buru-buru mendesak Wula, cepat, ambil kesempatan ini untuk turun dengan cepat. Serangan tiba-tiba Lin Feng dan Su Zhen menarik banyak perhatian klan laut. Yang Kai dengan jelas melihat beberapa sosok tirani terbang keluar dari dasar kuil. Jelas, Master Klan Laut yang telah berkultivasi di bawah terkejut dan pergi untuk membantu. Ini adalah waktu ketika kuil tidak berdaya, jika mereka tidak bertindak sekarang, kapan mereka akan melakukannya? Ula tampak ragu-ragu, tapi sebelum dia bisa membuat keputusan, seluruh kuil tiba-tiba bergetar. Kekuatan hebat menghantam kuil. Tiba-tiba, sebuah pola misterius muncul di sekitar kuil, berubah menjadi penghalang pelindung. Banyak orang dari klan laut yang sedang berdoa di lantai 3 tidak memperhatikan dan terhempas. Mereka jatuh ke dasar kuil, mereka semua menari dan berteriak. Mata Yang Kai berbinar, dia buru-buru berkata, lompat. Ula tidak ingin memasuki lantai 4 melalui pintu masuk, tetapi tidak masalah jika dia jatuh. Bagaimanapun, pada saat ini, banyak orang dari klan laut terpesona. Tidak masalah apakah dia jatuh atau tidak. Dia dengan cepat tiba di tepi area berlubang dan berpura-pura mengeluarkan teriakan aneh sebelum jatuh. Di udara, wajah Wula pucat, dia berteriak panik, Wula akan mati. Dia menusukkan garpu rumput di tangannya ke dinding gua, yang berubah menjadi percikan dan secara bertahap memperlambat kejatuhannya. Ketika dia menstabilkan dirinya, Yang Kai sangat marah sehingga dia batuk darah. Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Kejatuhan yang dahsyat ini sangat dekat dengan objek suci, tetapi ini hanya lantai 7. Mereka masih memiliki 2 lantai lagi untuk mencapai objek suci. Dia sangat marah sehingga dia ingin melompat keluar dari tas tongkat kerajaan dan menamparkan orang ini sampai mati. Ula, aku tidak akan melompat. Aku tidak akan melompat bahkan jika kamu membunuhku. Ikan itu naik ke lantai 7 dengan wajah pucat. Yang Kai mengendalikan amarahnya dan berkata, lompat sekali lagi. Hanya ada 2 lantai yang tersisa. Ula menggelengkan kepalanya seperti genderang. Aku tidak akan melompat, aku tidak akan melompat lagi. Suara Yang Kai dingin, kamu memilih lompat, atau kamu mati. Pada titik ini, Yang Kai telah kehilangan kesabarannya. Su Zhen dan Lin Feng telah menarik sebagian besar perhatian ras laut. Banyak kultivator kuat ras laut telah terbang. Pada saat ini, jika dia dan Gupan keluar, mereka mungkin bisa sukses. Ula merasakan niat membunuh Yang Kai dan tidak bisa menahan panik. Dia menoleh dan berkata dengan terkejut, penjaga itu pergi. Ula, ayo turun. Yang Kai melirik dan melihat bahwa penjaga yang menuju lantai 8 entah bagaimana menghilang. Ula berlari menuju pintu masuk dan dengan cepat memasuki lorong, dia berputar ke bawah dan langsung menuju lantai 8. Ada banyak monster laut di lantai 8, tetapi pada saat ini, mereka terganggu oleh gerakan di luar. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat. Dari waktu ke waktu, beberapa monster laut akan terbang untuk memeriksa situasi. Pada titik ini, kaki dan perut Wula gemetar. Dia belum pernah datang ke tempat yang begitu dalam sebelumnya. Setiap ras laut di sini berkali-kali lebih kuat darinya. Jika mereka melihatnya di sini, mereka mungkin akan menamparnya sampai mati. Yang Kai, di sisi lain, terkejut karena di antara banyak master monster laut, monster ikan berkepala besar sedang berjalan menuju pintu masuk ke lapisan ke-9. Yang Kai merasakan bahwa ki ikan tidak terlalu kuat, hampir sama dengan Wula. Namun, kultivator kuat ras laut mengabaikannya seolah-olah mereka tidak melihatnya. Ikuti ikan itu, perintah Yang Kai. Wula bergegas mengejar monster ikan berkepala besar itu. Anehnya, para ahli ras laut tidak memperhatikan Wula. Mereka hanya mengangkat kepala dan melihat ke langit. Penjaga yang menuju pintu masuk lantai 9 masih ada di sana, tetapi ikan berkepala besar itu tidak peduli, ia langsung menembus tengah-tengah para penjaga. Wula mengikuti desakan Yang Kai. Dia menguatkan dirinya dan mengikutinya. Anehnya, dia melewatinya dengan mudah. Saat mereka turun, ikan berkepala besar itu sepertinya merasakan sesuatu, dia berbalik dan menatap Wula, matanya penuh keraguan. Perlahan menggelengkan kepalanya, ia terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, kedua monster ikan itu melangkah ke lantai 9. Saat mereka memasuki lantai 9, perhatian Wula tertarik oleh bola cahaya. Dia bergumam, sebuah benda suci. Dia hanya tahu bahwa ada benda suci di bawah kuil, tetapi dia tidak melihat seperti apa bentuknya. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan.
Benda suci itu diabadikan di atas altar, seperti bulan purnama, memancarkan cahaya lembut, cahaya bulan seperti air, penuh aura suci dan misterius. Apa yang membuat jantung Wula berdetak lebih cepat adalah tidak ada seorang pun di lantai 9 saat ini. Hanya ada dia dan monster ikan berkepala besar. Tampaknya gerakan barusan telah menarik semua kultivator kuat ras laut. Dibersihkan oleh ki benda suci, Wula jelas merasa bahwa kultivasinya meningkat pesat. Seluruh tubuhnya terasa hangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Harta suci bawaan. Di kantong Rui, napas Yang Kai tiba-tiba bertambah cepat. Apa yang disebut harta karun suci bawaan adalah harta yang lahir dari surga dan bumi bawaan. Di antara semua harta yang dia temui, hanya pohon abadi yang memenuhi syarat untuk disebut harta suci bawaan. Meskipun teratai pemanasan jiwa juga merupakan harta suci, itu masih sedikit lebih rendah dan belum mencapai level bawaan. Mutiara seukuran kepalan tangan yang tergantung di altar seperti bulan purnama adalah harta karun bawaan. Yang Kai terkejut dan senang. Ada harta karun bawaan di alam kosmologis besar. Mutiara bulan ini jelas merupakan eksistensi dengan tingkat yang sama dengan pohon abadi. Itu mungkin satu-satunya di dunia. Bunuh dia. Wula dibutakan oleh keserakahan. Dia menatap tajam ikan berkepala besar di depannya. Hanya ada dia dan monster ikan berkepala besar di lantai 9. Selama dia membunuh ikan berkepala besar, dia bisa merebut benda suci itu. Dia segera bertindak. Dia mungkin dibutakan oleh benda suci itu. Garpu baja di tangannya menusuk ke arah ikan berkepala besar itu. Melihat ikan berkepala besar itu akan mati di tempat, dia tiba-tiba berbalik dan dengan lembut melambaikan tangannya ke Wula. Tanpa suara, Wula berubah menjadi tumpukan pasta daging. Yang Kai kaget. Dia bersembunyi di Rui Patch dan tidak melihat bagaimana ikan berkepala besar itu menyerang. Dia juga tidak menyangka Wula akan menyerang ikan berkepala besar itu. Namun, pada saat berikutnya, dia tercengang. Setelah ikan berkepala besar itu membunuh Wula, sosoknya berputar dan berubah menjadi penampilan seorang pemuda dengan aura elegan. Ning Daoran. Mengejutkan, iblis ikan itu adalah Ning Daoran yang menyamar. Tidak heran klan Samudera menutup mata padanya sepanjang jalan. Bukan karena klan Samudera mengabaikannya, tetapi dia seharusnya menggunakan semacam teknik aneh untuk menyembunyikan dirinya dari persepsi klan Samudera. Wula mengikuti di belakangnya dan juga mendapat manfaat darinya. Begitu Ning Daoran muncul, dia berjalan menuju mutiara bulan dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Pada saat ini, tawa terdengar, tawa itu sembrono, tetapi itu mengguncang darah orang-orang dan membuat hati orang-orang penuh dengan pikiran yang mengganggu. Tiba-tiba, sosok Anggun harus keluar dari kehampaan, tertawa lagi dan lagi, terima kasih saudara Ning karena memimpin, adik perempuan ini akan menerimanya. Ning Daoran tersenyum sedikit, saudari mudaku Huasang benar-benar misterius, saya tidak tahu kapan Anda mengikuti saya. Nadanya ringan, seolah-olah Huasang tidak keberatan menggunakannya untuk menjelajahi jalan, tetapi gerakan tangannya tidak lambat sama sekali. Tangan itu memberi isyarat dan menunjuk ke Huasang. Kekuatan misterius itu meledak, tanpa menghirup asap sedikit pun, dan menyerang Huasang. Huasang tidak akan menunjukkan kelemahan. Dia menekuk jarinya dan bermain seolah-olah sedang memainkan alat musik. Ada suara dekaden dalam kegelapan. Kedua murid dari Enclave yang diberkati bergegas menuju mutiara bulan saat bertarung, dan kecepatan mereka tidak lebih buruk. Untuk sementara, kekosongan bergetar, dan suara ledakan terdengar. Setelah 3 napas, 2 tangan meraih mutiara bulan yang kabur secara bersamaan.